Episode 31, Plak. Satu tamparan dilayangkan Nina untuk Karin yang sudah berani datang ke rumahnya. Dan minta pertanggungjawaban suaminya. Benar-benar wanita gila. Tanda seru, tanda seru, tanda seru titik. Tadinya Karin memohon pada Damian untuk membantunya mengancam Haris. Tapi Damian tidak mau tahu. Damian tidak ingin ikut campur dengan urusan yang tidak jelas menurutnya. Apalagi Karin bukan lagi istri keponakannya, tak ada kewajiban Damian membantu Karin. Akhirnya Karin memutuskan untuk pergi sendiri ke rumah Nina istri Haris tanpa sepengetahuan Haris. "Pergi kamu?" Tanda seru. Bentak Nina. "Kamu pikir di sini tempat pengaduan? Saat kalian bersenang-senang kalian sebisa mungkin menutupnya di belakangku. Dan saat kamu hamil kamu mendatangiku. Apa kewarasanku sudah hilang?" Ucap Nana menatap sinis Karin. "Tapi ini benar-benar anak Mas Haris, Mbak. Aku tidak mungkin menggugurkan janin yang tak berdosa ini." Isak Karin. "Kamu perempuan yang tidak tahu malu. Kamu masuk di kehidupan rumah tanggaku tanpa permisi dan kini kamu minta pertanggungjawaban suamiku. Kenapa tidak kamu temui saja dia? Minta dia menikahimu. Kenapa harus aku yang kau temui?" Bentak Nina lagi. "Mbak, kita sesama perempuan, tolong sedikit pakai hati nuranimu. Aku tengah hamil anak Mas Haris. Biarkan kami menikah." "Kau berbicara nurani? Di mana nuranimu saat kau tidur dengan suamiku? Di mana nuranimu saat mengambil suamiku? Kau perempuan gila. Yang menghamili Haris, kenapa kau datang padaku? Mbak, kami saling cinta. Dan saling suka. Mas Haris berjanji akan menikahiku, Mbak. Tolong biarkan aku menjadi istri kedua Mas Haris. Aku janji akan meminta Mas Haris adil, Mbak. Mohon Karin." Nina menggelengkan kepalanya tak percaya dengan ucapan Karin. Benar-benar perempuan tak tahu malu. Nina juga tak menyangka Haris berani bermain api di belakangnya. Padahal pernikahan mereka sudah berjalan hampir 10 tahun dan anak mereka sudah besar. Apalagi yang kurang dari Nina, semua ucapan Haris dia turuti dan rumah tangga mereka berjalan baik tanpa pertengkaran. "Jika kalian saling cinta dan saling suka, temui Haris minta dia nikahimu. Aku tak mau tahu urusan ini." Ucap Nana kesal lalu masuk ke dalam rumahnya meninggalkan Karin sendiri duduk di teras. Karin mengepalkan tangannya. Apalagi yang harus dia perbuat? Puas Karin berpikir bagaimana nasibnya kini. Tiba-tiba terlintas di benaknya untuk minta maaf pada Haikal dan meminta rujuk kembali. Ia tak ada cara lain lagi kecuali Mas Haikal. Gumam Karin. "Kenapa telat pulang sayang?" tanya Adele saat membantu Damian membukakan pakaiannya. "Ada sedikit urusan yang harus diselesaikan dulu," jawab Damian mencium kening Adele. "Mana anak-anak?" tanya Damian tak melihat dua buah hatinya di kamar mereka. Biasanya Adele selalu bermain bersama dua buah hatinya saat menunggu Damian pulang. Abang Tama sedang berenang dengan pengasuhnya. Adik Bella sedang tidur. Tadi dia sedikit rewel dan baru tertidur. Jelas Adele mengemasi pakaian kotor Damian. "Sayang, temani aku mandi," ujar Damian mendekat pada Adele dan memeluk tubuh perempuan yang masih terlihat gemuk itu. Adele memang tak melakukan diet apapun karena Damian melarangnya. Damian ingin nutrisi untuk istri dan anak-anaknya terpenuhi. Jadi biarlah tubuh Adele besar asalkan sehat. "Sayang, ini masih sore?
ucap Adele pelan saat Damian sudah mencium tengkuknya. Pagi, siang, malam sama saja sayang. Tidak ada yang berbeda. Aku merindukanmu, bisik Damian mesra. Sudah lama sekali mereka tidak mandi bersama. Apalagi sejak ada si kembar, aktivitas Damian selalu diganggu oleh dua bocah itu. Damian menggendong tubuh Adele membuat Adele tersenyum manis. Dan mengalungkan tangannya di leher suaminya ini. Memang Adele sadari waktu mereka berdua berkurang sejak kelahiran si kembar. Adele selalu menghabiskan waktunya untuk buah hatinya itu. Hingga sering mengabaikan Damian. Tapi hal itu tak menjadi masalah untuk Damian, terkadang dia pun sering terjaga malam untuk menemani Adele menyusui anak mereka. Damian benar-benar lelaki bertanggung jawab. Dia tak banyak menuntut dari Adele membuat rumah tangga mereka bertambah harmonis. Apalagi adanya buah hati mereka bertambah lengkap semuanya. Ting! Ponsel Haikal berbunyi. Lelaki yang sedang serius untuk bekerja itu segera membukanya. Mas, Aku ingin bertemu membahas tentang Satria. Karin, kenapa tiba-tiba dia ingin bertemu? Apa dia ingin mengambil Satria dariku? Gumam Haikal, tentukan tempatnya. Balas Haikal cepat. Rujuk. Kamu sadar dengan apa yang kamu ucapkan? Ujar Haikal dan dibalas anggukan oleh Karin. Tidak semudah itu Rin. Lagi pula aku tak mencintaimu lagi, jadi untuk apa kita rujuk? Ketus Haikal. Mas, ini semua demi Satria anak kita mas. Aku janji akan merubah kelakuanku. Aku akan berusaha membuat kalian bahagia. Mohon. Karin bersujud di bawah. Rin, jangan begini, bangun. Kenapa tidak dari dulu kamu merubah sikapmu? Mas, aku tidak akan bangun sebelum kamu mau menerimaku. Ucap Karin terus mengisak. Aku tidak bisa Rin. Sekarang kita sudah berbeda. Kamu dengan kehidupanmu, aku dengan kehidupanku. Lagi pula aku tak berniat menikah lagi sekarang. Biarlah Satria dengan kehidupannya sekarang, jika kamu ingin melihatnya aku tidak melarangmu. Tapi jika untuk rujuk kembali aku tidak bisa. Maaf. Tegas Haikal. Mas, beri aku satu kesempatan. Dulu aku sudah berkali-kali memberikanmu kesempatan. Bahkan aku tak ingin menceraikanmu, tapi kau kekeh dengan kelakuanmu di luar sana. Maaf, aku tidak bisa, jawab Haikal lalu pergi. Tadi Karin yang menghubunginya untuk berbicara serius mengenai Satria, tapi kenapa dia malah berbicara tentang rujuk? Karin mengepalkan tangannya kesal. Siapa lagi orang yang harus dia datangi agar ada yang bisa bertanggung jawab dengan kehamilannya ini? Bagaimanapun dia akan malu jika melahirkan tanpa suami. Ibunya pun tidak tahu tentang hal ini. Karin mengusap wajahnya kasar. Tuhan bantu aku. Batinnya. Haikal memilih untuk pulang siang ini, kepalanya sedikit berdenyut. Karena kedatangan Karin secara tiba-tiba hanya membahas rujuk. Dia tak ingin mengulangi kesalahannya lagi dengan kembali pada Karin. Karena saat ini dia sudah hidup lebih nyaman meskipun hatinya kosong. Papa pulang. Pekik Adele pada dua bocah yang sedang asik bermain di depan televisi. Sayang papa. Panggil Damian langsung bergabung bersama keluarga kecilnya ini. Damian mencium kening Adele dan mengambil dua bocah yang sedang aktif-aktifnya ini. Adele tersenyum kecil melihat Tama dan Bella terkekeh geli dicium oleh papa mereka. Damian memang tak pernah lupa untuk mencium kening Adele setiap pulang, dia lelaki yang selalu bersikap manis pada istrinya.
Del, malam ini kita dapat undangan makan malam dari Mas Heru, ucap Damian. Papa? Tanya Adele memastikan. Beliau minta kita sekeluarga ke sana, jawab Damian. Tapi kenapa tiba-tiba sayang? Aku tidak ada persiapan, ucap Adele. Sebenarnya Adele takut bertemu mantan mertuanya itu. Dia belum siap mendengar sindiran pedas dari mantan mertuanya Bu Fatma. Tidak perlu persiapan. Mas Heru hanya ingin menjalin silaturahmi kembali. Dia ingin melihat Tama dan Bella bagaimanapun juga di kakakku sayang. Adele tampak berpikir sejenak. Meskipun ragu benar yang dikatakan Damian, mereka berkeluarga. Baiklah, aku akan bersiap, jawab Adele pasrah. Mungkin ini juga sudah waktunya dia bertemu Bu Fatma kembali dengan status ipar bukan ibu mertua. Ada hal yang menggelitik memang dengan situasi saat ini. Tapi jika mengingat pengkhianat Haikal dulu, justru Adele merasa bahagia sekarang. Apalagi kehidupan Haikal saat ini jauh dari impiannya.